perombakan kabinet bisa terjadi jika diperlukan. Jokowi tegaskan ia masih punya hak prerogatif untuk merombak kabinet. Tapi Jokowi tak memberi kepastian kapan reshuffle akan dilakukan. Hal ini diungkap Presiden Jokowi usai meninjau training center PSSI di IKN Kalimantan Timur. Ada? Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan. Kepada Kompas TV, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan, kami belum mendengar tentang reshuffle kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa jika diperlukan, beliau memiliki hak prerogatif, tulis Yusuf Permana. Di sisi lainnya, Menko Bidang Maritim dan Investasi mengaku tak tahu rencana perombakan kabinet di akhir kepemimpinan Jokowi. Luhut menyebut dirinya tidak tahu soal rencana Presiden. Apa? Tak tahu saya. Oke, terima kasih. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons isu Presiden Jokowi akan mereshuffle Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDIP Yasona Lauli. Hasto menghormati hak prerogatif Presiden. Hasto juga menegaskan saat mengantar Jokowi jadi Presiden, PDIP juga tak minta agar kabinet diisi seluruhnya dengan kader PDIP. Hasto juga bilang PDIP tak pernah melakukan tekanan. Sebelumnya beredar rumor ada 4 menteri yang bakal terkena reshuffle, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Ya, kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami nggak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam. Ya terhadap masa lalu, kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Isu perombakan kabinet mencuat di sisa 2 bulan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya urgensi dari rencana reshuffle? Kita sapa lebih lengkap, ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, jadi sebenarnya betulkah akan ada reshuffle dalam waktu dekat? Dan kalau betul sebenarnya apa urgensinya? Aduh, dan juga saudara, untuk menjawab apakah betul akan ada reshuffle atau perombakan kabinet, kita mengacu pada pernyataan Presiden Joko Widodo secara normatif yang menyebutkan bisa saja reshuffle kalau dibutuhkan. Ini selalu diulang oleh Presiden Joko Widodo sejak reshuffle atau perombakan kabinet ini muncul beberapa waktu lalu, 1 minggu, 2 minggu lalu, ketika isu bahwa Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan posisi Menteri Investasi akan digantikan oleh Rohsan Roslani. Saat ini ada 4 nama yang kemudian muncul atau diisukan akan dirombak oleh Presiden Joko Widodo di 2 bulan masa terakhirnya ini. Tetapi kemudian kalau melihat kebutuhan dari masing-masing kementerian tersebut, misalkan Kementerian Kumham, kemudian KLHK, Kementerian Investasi dan juga ESDM, tidak ada urgensi atau kepentingan kebijakan yang begitu penting begitu untuk dikejar di sisa 2 bulan terakhir ini. Tetapi kalau bicara soal kepentingan politisnya, tentu saja ada upaya atau ada cara untuk kemudian memberikan ruang transisi ke pemerintahan baru nanti, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran, terkait dengan kinerja di kementerian-kementerian tersebut. Kepentingan politik tentu saja. Kalau di Kementerian Hukum dan Keamanan misalkan Yasona Lauli, kita tahu dia merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan yang saat ini
berseberangan begitu dengan istana. Tetapi hal ini kemudian kita konfirmasi lagi bahwa isu-isu tersebut belum didengar oleh ketua partai dari masing-masing menteri yang menaungi atau menteri yang merupakan politisi partai politik. Sebut saja Nasdem dari KLHK. Tadi saya tanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ia menyebutkan ia belum mendengar ada isu reshuffle menterinya yaitu Siti Nurbaya di KLHK, tetapi ia menyerahkan hak prerogatif Presiden Joko Widodo jika memang menterinya dirasa harus dirombak atau harus digantikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus diambil di 2 bulan terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Selain itu juga tadi Bahlil Lahadalia saya tanyakan juga sebagai Menteri Investasi yang diisukan akan menjadi Menteri ESDM, ia menyebutkan juga belum mendengar. Padahal kita tahu Bahlil Lahadalia ini salah satu menteri yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini kemudian memperkuat bahwa isu tersebut masih simpang siur. Keputusan terakhir berada di tangan Presiden Joko Widodo, tentu saja hak prerogatif ada di Presiden Joko Widodo. Kita akan menantikan bersama, walaupun hari ini merupakan hari favorit dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan, yaitu Rabu Pon, Laudo dan juga saudara, tetapi nampaknya sampai saat ini belum ada pergerakan ke arah sana, belum ada pergerakan perombakan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju di 2 bulan terakhir ini. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada esok hari, lusa, mengingat ini merupakan masa-masa sibuk Presiden Joko Widodo menjelang perayaan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Indonesia, dan kita nantikan bersama apakah perombakan ini akan segera digelar atau segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Audrey. Yang jelas reshuffle diperlukan jika memang dibutuhkan. Itu kata Presiden Joko Widodo, kata kuncinya. Terima kasih jurnalis Kompas TV melaporkan, Alvania Rizky.